Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kita bertemu kembali dalam praktikum farmakologi sesi kedua ya. Jadi pada sesi ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh dosis, interval dosis dan interval dosis dan clearance ya terhadap konsentrasi dan waktu ya dengan memakai grafik konsentrasi dan waktu. Jadi di dalam farmakokinetik ya grafik yang paling sering dipakai adalah grafik konsentrasi dan waktu. Grafik ini untuk melukiskan perubahan konsentrasi yang berkaitan dengan perubahan waktu. Dengan grafik ini kita dapat mengetahui waktu obat mencapai konsentrasi maksimum dan minimum, selain juga berapa konsentrasi maksimum dan minimumnya itu sendiri. Ya. Dengan mempelajari grafik ini, kita juga dapat mengetahui konstanta eliminasi, clearance, dan waktu paruh. Ya. Tapi yang itu nanti kita kayak konsentrasi eliminasi, clearance, waktu paruh kita akan mempelajari dalam farmakokinetik ya. Nah, tapi sekarang kita akan mempelajari mengenai dasar-dasarnya dulu ya. Jadi kita layari situs web ini seperti sekarang saya sudah buka ya. Nah, situs web ini saya harus share dulu ya. Saya harus share pada kalian, new share kepada ini. Nah, situs ini ya. Oke. Jadi secara fitrahnya kalau kalian ke sini ya situs ini dia adalah sebagai berikut. Apa yang ada di sini ya? Yang ada di sini apakah kalian sudah buka ini? Sudah, Pak. Ya, tolong kalian kalau Belum, saya belum, tanya Pak. tolong dijawab ya supaya cepat ya karena nanti sejam lagi saya ada praktikum, ada kuliah dengan junior junior kamu ya. Jadi kita cepat aja dulu. Ini jadi kalau kalian buka ini ya nanti kalian akan lihat ini semua posisinya di tengah ya. Nah, apa yang ada di sini? Yang ada di sini sebenarnya di sini ada grafik nanti akan keluar ya. Nah, scale y axis. Jadi kalau saya ngomong kalau kalian nggak ngerti langsung tanya ya. Ya. Scale y axis ini adalah aksis y ini ya. Jadi kalau y ini dia semakin kalau sekarang kan di tengah ya. Dia kalau kita misalnya di tengah kalau saya plotkan graf nih, dia akan jadi kayak gitu. Tapi kalau scale aksisnya saya kasih maksimal ya, wah dia akan jadi tinggi ya. Jadi tinggi sekali gitu ya. Padahal itu sama aja saya nggak ngubah dosis, nggak ngubah apa. Kalau saya di minimum dia akan jadi kecil ya. Jadi scale axis ini sekarang kita dalam exercise ini, latihan ini kita buat di tengah aja. Ya. Jadi kita reset, kalau reset fitrahnya dia ada di tengah-tengah semua. Ya. Nah sekarang bagaimana kita mau lihat ya. Jadi sekarang coba langkah demi langkah ya. Langkah demi langkah kita pertama adalah mempelajari formulasinya adalah pertama kita kasih dulu ke injeksi intravena ya injeksi intravena. Nah kita pilih dosis yang rendah. Oke nanti kita pilih dos interval clearance di tengah sedangkan dosisnya ya maksudnya bahasa Inggris kan dosnya pada skala 25% ya. Tekan plot graph salin dan letak tempelkan bukan tempelkan ya tempelkan ya grafik yang dihasilkan di bawah ini. Nah, gunakan ini ya yang tadi yang kemarin yang pertama kali kita praktikum kan saya udah ajarin pakai shift window dan huruf S ya. Jadi begini nanti hasilnya grafiknya kayak gitu ya dan kalian kopas ke sini ya. Nah kalau kalian punya penggaris sih lebih bagus ya. Jadi kalian bisa bisa lihat Cmax ya. Jadi kalau dalam kurva ini ya, kurva ini dia ada Cmax ya. Cmax itu adalah konsentrasi maksimal. Jadi kalau dia nanti saya coba saya ke kurva dulu deh ya, ke kurva dulu, new share ke sini ya. Jadi yang saya bilang coba new share ke mana tadi harusnya ke sini ya.
Nah, kalau kalian lihat ini, sekarang kan semua di tengah kan, semuanya di tengah ya. Nah, kalau kalian plot graf ini kayak begitu, ya, dia itu mencapai konsentrasi ini startnya ya T0 kan. Ini kan waktunya 0 T0 ya. Nah, konsentrasi pada T0 biasanya 0 juga karena kan dia belum diberikan ya. Kemudian kalau dia ini oral, dia akan makin lama makin naik kan. Nah, dia mencapai konsentrasi maksimum. Nah, konsentrasi maksimum di sini namanya Cmax ya, Cmax. Konsentrasi maksimum ya. Nah, ketika dia mencapai konsentrasi maksimum itu di waktu keberapa? Nah, di sini namanya Tmax. Ya, waktu di sini namanya Tmax. Kalau kita tarik garis ke bawah, ya, di sini namanya Tmax. Ngerti nggak? Ya, waktu mencapai konsentrasi maksimum. Ya. Nah, sedangkan waktu dia mencapai konsentrasi yang minimum itu di sini. Ya kan, mencapai konsentrasi minimum di sini ya, konsentrasi minimumnya. Ya. Nah, kalau si min itu di sini konsentrasi minimumnya di sini, ya kecil di sini. Ya kalau kamu naikkan lah, umpama kamu naikkan sini jadi kayak gitu dosisnya ya. Ah, jadi kan ini kamu lebih bisa lihat ya. Nah, ini si max-nya di sini kan, si min-nya di sini. Ya, si min-nya di sini. Oke. Kalian bisa pakai penggaris dan lihat berapa kira-kira berapa milimeter ya. Nah, di sini adalah waktu mencapai konsentrasi minimum. Terus ini waktu mencapai konsentrasi maksimum di sini ya. Kalau kamu punya penggaris lebih bagus ya. Bisa kalian ukur sekarang ya. Kemudian ini mencapai waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum Cmax, ini Cmin ya. Kemudian kalau kamu bilang waktu mencapai konsentrasinya setengah, ketika dia setengah ya ini dari sini turun dia setengah itu kapan waktunya dia turun setengah ya, yaitu di sini nanti di sini ya. Jadi ini di sini adalah waktu mencapai konsentrasi yang setengah itu berarti waktu paruh ya. Nah, langkah pertama kamu nomor 3A ya, yaitu dosisnya ini semuanya kan di tengah ya. Nah, ini formulasinya kita bikin di IV ya, paling ujung IV ya, injeksi intravena ya. Nah, kemudian ini kita dosisnya kita buat rendah ya 25%. Ya, jadi ini kan 50 sampai sini kan, 25 kan kira-kira di sini ya. Nah, 25%. Terus kamu pencet redraw ya atau tadi kan kalau udah reset. Nah, jadi kalau kamu di 25%, yang kamu lihat apa? Coba diukur ini ya, diukur pakai penggaris, diukur pakai penggaris. Berapa tingginya si Max? Tingginya berapa? Kalau di penggaris saya itu 1,5 di sini, 1,5 ya. Si Max-nya 1,5 milimeter. Kalian bisa lihat nggak? Bisa kalian lihat nggak saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kalau saya pakai penggaris biasa ya di screen ini saya ukur itu 1,5 dia ya. Tapi T-max-nya saya harus ke bawah. T-max-nya itu T-max itu T maksimal ya, kira-kira 0,3 milimeter saya punya penggaris ya. Kalau minnya kan yang di sini nih, minnya itu si minnya itu di sini, kira-kira kayak 0 ya si minnya ya, 0 ya si minnya ya. Nah, waktu mencapai minimal berapa? Kalau saya pakai penggaris ini, saya lihat 2,5. Ya, coba kalian tulis di sini ya. Eh, T T max itu 0,3 atau 0,2 ya. 0,3. Boleh nggak kalian tulis di sini? Di Boleh. sini. Kalian pakai penggaris kamu hitung ya. Di sini ya, yang tadi ini lah, ini tapi ini tadi ini ya. Ya, yang inilah tapi tadi ini kan sudah saya kecilin ya. Coba kalian tulis di sini di bawahnya ya. Ini udah saya kecilin. Coba kalian tulis di bawahnya. Tapi kamu harus ngukurnya itu pakai yang di screen ya, screen komputer kamu. T-max T-max-nya 0,2 milimeter ya. C-max-nya tadi saya ukur berapa tadi saya ukur C-max 1,5 ya. 1,5 cm.
ya. 0,2 senti. Ini kan milimeter senti ya. Kemudian saya bilang T-minnya tadi berapa? 2,5 ya sentimeter ya. Sekarang C-minnya adalah 0 sentimeter ya. Kalian lihat gak ini? Kalau saya 2,4 atau 2,5 ya. Coba saya lihat lagi di sini. Ya, yang tadi ini loh ya, ininya di 25% ya. Iya, sekitar 2,4 sih sebenarnya. 2,4 ya. Jadi yang ini adalah 2,4. Ya, ini perlu kalian apa? Kalian tuliskan supaya nanti tahu ya. Nah, 2,4 di sini. Ngikutin nggak? Ikutin, Pak. Ikutin ya. Jadi udah tahu ya. Tapi kalian ini grafik ini boleh kalian gede dan kalian kecilkan ya supaya nggak hemat tempat ya. Tapi kalian waktu kalian ngukur itu memakai di ini yang di screen komputer karena kalau screen komputer kan nggak besar nggak kecil kan. Nah, kalau ini kan kalau udah dikecilin kamu baru ukur ya nggak bisa dong ya nanti nggak sama. Ngerti nggak? Ya. Nah, Iya, Pak. sekarang kita pilih dosisnya itu 50% ya. Jadi kalau kita pergi ke sini lagi ya. Sekarang tadi kan dosisnya 25 nih ya. Formulasinya masih IV. Sekarang kita pergi ke 50 ya. Kita pergi ke 50 terus kita pencet read-draw-graph. Nah, apa yang terjadi? Kan kita kasih dosis lebih besar kan? Ya, otomatis apa? Konsentrasinya naik nggak? Naik. Naik, Pak. Naik ya. Jadi sekarang berapa di sini Cmax-nya? Cmax-nya kalau saya ukur pakai penggaris saya itu kurang lebih 3,4 ya. Kalau si Cmax-nya sama aja 0,2 ya, enggak ini. Tmax-nya tetap 0,2, ininya tadi berapa saya bilang 3,4. Ingetin ya. Terus ininya adalah T T-minnya tetap 2,4 ya. Terus si minnya 0, tetap 0 kan? Betul nggak? Ya, jadi saya tuliskan lagi di sini ya. Nanti saya harus ini ya. Saya harus apa namanya? Saya harus copy paste ya. Copy paste. Oh ya, saya belum copy paste ya. Jadi tadi caranya kan copy paste. Udah tahu caranya kan? Eh, Yang ini kan saya mau copy paste ya. Jadi saya shift window sama S ya. Dia akan keluar begini. Terus saya copy terus saya paste kopas ya. Kopas ini saya kopas ke sini ya. Jadi kan begini nih, saya kecilin ya. Soalnya kalau ini saya bisa kecilin tapi di screen kan. Jadi makanya saya ngukurnya pakai yang di screen. Nah, tadi kan yang udah saya ukur. Tmax-nya berapa tadi? Saya bilang Tmax-nya 0,2 ya, tetap sama senti. Tapi Cmax-nya sekarang berubah, yaitu yang saya bilang 3,4. 3,4 ya, senti. Terus ininya T-min-nya tadi saya bilang apa? Tetap ya, 2,4 senti ya. Terus tapi si minnya juga tetap 0 ya. Tuh, ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi nanti Iya, sekarang Pak. kita pilih dosis 75% ya. Pilih dosis 75% yang lainnya tetap. Oke, coba kita buat sama-sama ya. Atau salah satu tolong kamu share screen. Siapa yang ada komputer, share screen. Saya mau lihat kalian betul nggak buatnya. Share, saya stop share dulu. Nah, tolong siapa yang tadi ngikutin siapa? Yang punya komputer yang ngikutin siapa? Hello.
Tadi siapa yang jawab tadi? Cindy ya? Siapa? Cika, Iyas, siapa di sini? Iyas, ada siapa yang lagi nih? Ada Yudi ya? Yuda ya? Siapa? Cika, Cika bisa coba share kamu screen kamu Cika. Saya mau lihat kamu bikin yang ini yang grossis tinggi itu. Oh iya, Pak. Cepetan Cika soalnya saya mau ada kuliah lagi nih. Nanti telat. Nah, itu kan. Nah, terus sekarang kamu ininya ke apa? Ke jangan itu kan IV riset. Nah, formulasinya ditaruh ke IV. Kan kita lagi ngomongin IV nih sekarang. Yang bawah nomor 2 formulasi. Nah, ya. Terus dosisnya tadi kita bilang ke 75 kan? Dosisnya ke 75%. Nah, di tengah-tengah situ 75 ya. Ya. Terus kamu plot. Kalau udah gitu kamu plot. Nah, wah tinggi sekali ya sampai nggak kelihatan. C-max-nya udah nggak kelihatan ya. Kalau udah nggak kelihatan gitu, nggak apa-apa ya. Kamu ambilnya yang paling tinggi lah C-max-nya ya. Pakai penggaris diukur yang paling tinggi berapa sini paling tinggi. Nah, jadi kamu nanti pakai lebih dari ya, lebih dari. Sama nggak coba kalian kamu pakai penggaris ya. Coba saya pakai penggaris saya ukur punya saya. Kalau punya saya ya, maksudnya kalau saya apa di screen saya nih, kalau saya pakai 75 dosisnya saya redraw. Nah, itu mana penggaris saya? Saya bilang dia di atas. Kamu berapa, Cika? 6,5 kan ya, Cika ya? 6,5. Ya, 6,7 gitulah ya. Paling tinggi kan 6,7. Ya udah ambil 6,5 Saya aja ya. 8, Pak. 8? Iya, nggak apa-apa sih. Mungkin komputer orang lain ya. Kalau screen kamu mungkin screen besar, ya. Nggak apa-apa. Yang penting kamu ukurnya pakai yang screen kamu, ya. Jadi kamu jangan ikut yang saya tadi yang 2,5 itu, ngerti nggak? Ya. Ya, Pak. Nanti nggak pas kalau kamu ngikut punya orang. Jadi kamu ngikut ngukur screen kamu sendiri. Kalau yang di screen saya 6,7 sih sebenarnya ya. Jadi kalau saya nanti saya harus tulis itu si max-nya lebih besar dari 6,7. Kalau kalau T max-nya tetap 2,4 ya, tetap 2,4. Terus kalau si min-nya tetap 0, T min-nya T min T-max-nya tetap 0,3 nih, tetap 0,3. 0,2 kan kita nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Oke, jadi sesuai dengan ini, ya, sesuai dengan apa tadi? Ya, jadi kalau saya pakai dosis ini 75% ya, sebentar ya. Saya coba inikan lagi, bentar. Nah, coba saya withdraw begini. Copy ya. Kemudian saya dapatkan dia begini. Nah, kan kamu dapat nggak begini dia kayak gini kan? Ya. Terus saya ini menurut screen saya ya, T-max-nya tetap 2,4 cm dan C-max-nya itu lebih dari 6,7 yang saya bilang ya. Nah, terus T-min-nya adalah tetap
Oh, T-max sorry bukan 2,4, 0,3, 0,2 ya, 0,2. T-minnya tetap 2,4 cm. T-min kan dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. C-minnya tetap C-minnya sama tetap 0 ya. Nah, sudah sekarang saya ada pertanyaan ya, pertanyaan apakah perbedaan grafik yang disebabkan oleh perbedaan dosis, apakah mempengaruhi konsentrasi maksimal, minimal, waktu mencapai konsentrasi maksimal yaitu Tmax dan Cmax, Tmin. Jadi mana yang dipengaruhi antara tiga ini yang kalian lihat? Tmax pengaruh nggak? Halo? Halo Pak, enggak Pak. Enggak ya? Hah? Tmax-nya tetap sama nggak? 0,2, 0,2, 0,2 Pak ya? 0,2. Ya, Sama, Pak. sama ya. Kalau Cmax-nya ini 1,5, terus ini naik ya. Itu 3,5, ini 6,7. Naik nggak? Naik Pak. Ya, jadi kamu bilang di sini jawabannya kamu ya. Nah, jawaban ya. Jadi apa? Tmax Tmin, Tmax tidak berubah ya, betul nggak? Ya. Cmax apa? Berubah ya. Cmax semakin tinggi dosis, semakin besar Cmax. Semakin tinggi dosis, semakin besar Cmax, betul nggak? Iya, Pak. Ya, Ya. Pak. Nah, kemudian semakin besar atau pakai kata semakin besar dosis, semakin tinggi Tmax karena itu Tmax-nya tinggi ya. Oke, kalau Cmin ada perubahan nggak Cmin? Tmin ada perubahan nggak? Enggak, Pak. Tidak berubah ya. Kalau Cmin ada berubah nggak? Enggak, Pak. Tidak berubah ya, karena dia 0. Oke, karena dia sampai ke bawah ya. Jadi inilah jawaban kalian ya. Oke, jawaban kalian ini. Oke. Nah, sekarang kita dengan yang sama juga kita mengganti interval dosisnya jadi rendah ya. Berarti interval dosis itu apa? Interval dosis itu jam ya. Berarti dosis diberikan lebih sering. Jadi kalau intervalnya misalnya ya, saya bilang intervalnya kalau yang sedang itu ada, kalau yang rendah itu misalnya setiap 1 jam ya, yang sedang itu setiap 6 jam, kemudian interval yang tinggi itu setiap 12 jam. Kalian ngerti nggak artinya apa? Jadi interval ini ya, interval dosis ini berarti waktu antara diberikannya dosisnya, dosis pertama, dosis kedua itu setiap berapa jam ya, setiap berapa jam. Jadi kalau interval dosis rendah berarti obat itu lebih sering diberikan ya, misalnya 3 atau sampai 4 kali sehari ya. Nah, sekarang nanti kita akan pilih dos interval di 25%, hitung berapa kurva yang dihasilkan, salin dan tempelkan grafik di bawah ini ya. Coba kita lihat kita punya ini ya. New share lagi ke sini ya. Nah, ini tadi kan begini ya. Jadi kita tetap IV ya. Kita reset tetap dia di IV. Ya, tetap di IV. Belum berubah ya, masih tetap IV. Kemudian dosisnya kita pakai dosisnya di tengah aja. Di tengah ya. Kemudian dos interval ini. Nah, ini yang saya bilang, kalian lihat nggak grafik saya ini? Dos interval inilah ya, kalau kita bilang short artinya pendek, berarti misalnya dia nih setiap 1 jam. Itu short ya. Di tengah-tengah misalnya setiap 12 jam. Long setiap 24 jam. Artinya apa? Kalau setiap 1 jam artinya apa? Berapa kali sehari saya kasih obat kalau setiap 1 jam? Empat kali, Pak. 24 kali ya. Kalau saya bilang saya kasih di tengah berarti berapa kali? 12 jam. Setiap 12 jam berapa kali sehari? 12 kali. 2 kali kan? 2 kali ya. 2 kali. Nah, kalau setiap 24 jam? 1 kali.
Ya, jadi nah sekarang yang tadi di 3 berapa ini? 3 A B C D E ya. Di 3E ini kita akan kasih dosis interval kira-kira 25% ya, sini ya 25%. Jadi jadi kita plot aja, plot. Nah, kita lihat dia bagaimana hasilnya ya. Jadi kira-kira berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kira-kira sampai 10 kali sehari ya. Taruhlah 9 karena dia kan sampai di sini ya. 9 kali ya, taruhlah 9 kali sehari ya. Jadi dia itu, nah sekarang sama aja kita ukur Cmax-nya. Cmax-nya berapa? Kalau saya di komputer saya ukur 3,4 ya, 3,4. Tmax-nya itu kalau saya ukur Tmax itu 0,2 tetap ya. Tmin-nya kalau saya ukur 1,2 ya, 1,2. Sedangkan min-nya itu 0,2 lah ya di sini 0,1 sih sebenarnya 0,1 ya. Oke, jadi saya kembali ke sini, saya akan tulis. Oke, saya ini dulu ya. Saya copy dulu dan saya pastekan dia ya. Copy dan saya pastekan. Bentar. Habis ini kita agak cepat dikit ya, karena saya mau kuliah lagi. Jadi udah sini, terus saya pastekan di sini ya. Nah, apa yang saya harus tulis di sini? Yang harus saya tulis di sini yaitu tadi Tmax. Tmax-nya tadi saya bilang 1, berapa? Tmax 0,2 tetap ya, 0,2 cm. 0,2 cm. Tapi tadi saya bilang Cmax-nya berapa? 3,4. Nah, kemudian itu kalian jangan ikut saya ya, kalian harus mengukur sendiri karena masing-masing screen orang lain-lain. Kalau kamu pakai handphone lebih lagi kecil kalau pakai handphone, ya kan? Tim ini tadi saya bilang berapa? 1, berapa? 1,2 Pak. 2. Hah? Timin 1,2. 2 ya, saya bilang ya. Ya. Siminnya saya bilang berapa siminnya? 0,1 ya. Oke. Kemudian ada berapa di sini? Ada 9 ya. Ada 9 kurva ya. Betul nggak? 9 kali lah. Berarti ada 9 dosis. Ngerti nggak 9? 9 kali diberikan ya. 9 kali diberikan. Jadi 9 dosis dia berulang. Ya, 9 dosis berulang. 9 dosis berulang ya. Yang tadi dia ada berapa dosis ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dosis berulang yang sini ya. Di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Ini 1, 2, 3, 4 lebih di sini. Oke. 5 ini ada. Sekarang kita ulangi lagi dengan interval dosis yang sedang ya. Jadi kita ke sini lagi. Nah, terus dosis kita sekarang kita kasih sedang ya, yaitu dikasih ke 50% ya. Kemudian kita redraw. Nah, hasilnya akan jadi begini. Oke. Nah, hasilnya begini, coba saya ukur lagi. Ya, ini kan sebenarnya udah ada nih di dosis, ya kan? Saya ukur lagi, Cmax saya adalah 3,4,
T min-nya sekarang adalah 2,4. Si min-nya 0, si T-max-nya 0,2. Jadi ini sama dengan yang itu ya. Ini begini. Saya bilang udah saya copy tadi ke sini ya. Jadi CT max-nya adalah 2,4 cm. C max-nya 3,4 cm. T min-nya adalah 2,4 cm. Sorry, ini T max-nya bukan 2,4 tapi 0,2. 0,2 sini ya. Terus T min-nya 2,4, C min-nya adalah 0. Ya. Kemudian ada berapa grafik? 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 kurva. Ya, berarti 5 kali pemberian. Yang tadi 9 kali ya. Ngerti nggak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, sekarang coba kalian untuk dosis tinggi ya. Coba salah satu share dong. Share screen kalian dong. Dosis tinggi. Saya mau lihat kalian ini enggak. Siapa yang ada komputer yang bisa share selain Cika? Yes, ada nggak? Din ada nggak? Siapa? Yuda ya, oke Yuda. Silakan Yuda. Maaf Pak, saya lagi nggak pakai komputer Pak. Kau pakai apa ini? Pakai HP. Oh, tapi gede juga ya. Oh, karena di komputer saya gede, nggak apa-apa deh. Ya udah. Udah muncul, Pak? Bisa, udah. Nah, sekarang kamu dose intervalnya ke 75%. Bukan itu. Itu dose interval di bawahnya. Nah. Oke. Nah, apa yang terjadi? Lebih lambat. Lebih lambat. Cuma ada 2 ya. Cuma 2 kali diberikan ya. Berarti dia setiap 12 jam kan. 2 kali diberikan. Ya. Jadi dia itu... coba kalian lihat ini apa? Coba ini sekarang sama aja kita harus ukur dia punya C max, T max, C min, T min ya. Coba kita ukur sama-sama. Saya buatnya saya coba. Kalau saya buat dosis interval, oke. C max-nya saya dapat sama 3,4 ya. 3,4. T max-nya 0,2. Tapi C min-nya sekarang adalah 6,5. T min. Maksud saya T min ya. T min-nya 6,5. Oke. Jadi coba saya share lagi screen saya di sini nih. Share screen lagi. Saya belum ini. Nah, tadi saya ini udah saya copy ya. Jadi tadi T max-nya adalah tetap 0,2 ya cm. C max-nya sekarang 3,4 cm. T min-nya yang ini berubah 6,5 kan saya tadi bilang ya, 6,5 cm.
tapi si min-nya tetap 0. Ya. Nah, ada berapa? Ada 2 kurva. Ya, berarti 2 kali sehari. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah pengaruh dosis yang berbeda terhadap kurva konsentrasi dan waktu? Ya, ada pengaruh nggak terhadap Cmax? Terhadap Tmax ada waktu nggak? Ada perubahan nggak? Tmax nggak ada ya? Nggak ada, Pak. 0,2 ya. Tapi Cmax-nya ada berubah nggak? Ini 3,4, ini 3,4, ini 3,4. Ada berubah nggak Nggak Cmax-nya? ada, Pak. Nggak ada. Timnya Enggak ada, Bapak. Nggak ada yang berubah apa di sini? timin. Timin, Pak. Timin. Ya, si timin ya, si timin. 1,2 di Kalau sini. Kalau timin 2,4. itu kayak waktu pemberian bukan sih, Pak? Nah, timin itu waktu untuk dia mencapai konsentrasi minimal. Ya, timin ya. Jadi sekarang saya jawab ya, jawaban Tmax tidak terpengaruh ya. Tmax, Cmax sama apa? Cmin ya, Cmin tidak terpengaruh ya, tidak berubah. Terus yang berubah apa? Tmin ya, Tmin berubah dan jumlah dosis berubah ya. Maksudnya jumlah frekuensi ya. Frekuensi berubah kan? Ada berapa tuh jumlah dosisnya ya? Jadi Intervalnya. interval berubah. Jadi interval berubah berarti semakin apa? Kesimpulan kita semakin besar interval dosis, semakin jarang ya, obat diberikan. Jadi semakin apa? Semakin Besar. Semakin tinggi, semakin besar timin ya. Semakin besar Iya, Pak. waktu untuk mencapai Batas. konsentrasi minimal ya. Batas minimal. Oke. Dia tidak merubah konsentrasi maksimal. Oke. Tapi ini dalam keadaan dosis tidak berubah ya. Nanti kita akan lihat ya. Dia kalau kita berubah dosis, dia bisa berubah loh ya. Coba saya kasih lihat ya. Yang lain-lain ngikutin nggak ya? Nggak ada suara ya? Cmax-nya jadi tinggi Pak kalau dosisnya. Ya, jadi kalau dosisnya kita sama ya, dalam keadaan dosis yang sama, dia itu tidak berubah, kita lihat si minnya ya. Tapi kalau dosis saya besar, contohnya kalau dosis saya besar nih ya, dosis saya kasih 75 ya. Dosis saya kasih 75, terus dosis intervalnya saya kasih short dulu ya, 25. Oke, apa yang terjadi? Dia kan tinggi sekali, ya kan? Tinggi sekali ya. Coba saya adjust dosisnya jangan terlalu besar, sinilah ya. Nah, dia masih tinggi banget nih. Kalau saya kasih dosisnya tinggi, ya intervalnya saya kasih dikit, dosisnya tinggi banget sampai nggak kelihatan ya. Nah, tapi kamu lihat siminnya di sini, siminnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, siminnya Pak. sekarang siminnya nggak 0 ya. Tadi kan siminnya 0, ya kan? Nah, sekarang kalau saya kasih dosis intervalnya di tengah, nah apa yang terjadi? Dia tetap gini, tapi siminnya jadi berubah kan siminnya kan? Kelihatan, Pak. Ya, kemudian kalau saya kasih dosis intervalnya 75, ya. Nah, dia siminnya tetap sama di 0. Ya, tapi yang itu tadi dia siminnya agak naik dikit.
Atau kalau saya kasih dosisnya rendah ya, rendah sama aja deh, nggak bisa ya. Interval clearance. Oke. Jadi sekarang kita ini pergi ke clearance. Tadi kan kita riset tetap IV ya, tetap IV. Tetapi sekarang apa yang kita buat yaitu dosis kita kasih ke 35. Dosis sekarang kita kasih ke 35%. Kan bukan 25 sini tapi agak ke sini ya, 35 ya. Kita kasih ke 35, dosis interval juga kita kasih 35. Nah, clearance-nya kita push sampai ke ujung low ya. Kemudian kita plotkan grafiknya ya. Nah, kita lihat dia apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Siminnya Pak. Ya, jadi kalian lihat di sini ini agak aneh dia ya. Dia akan naik dulu di sini ya sampai Simax yang pertama ya. Dia turun ke sini kan. Terus dia naik lagi ke sini ya. Kemudian dia turun lagi ya. Kemudian dia naik lagi ke sini. Makin naik Kak dia. Yang tinggi Pak. Ya. Simax-nya mana? Simax-nya yang setelah diberikan obat yang keberapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang keberapa? 5. Setelah 5 ya. Jadi 5, 6, 7 kan sama kan Simax-nya kan? Ya. Berarti dia mencapai Simax yang paling tinggi itu di yang kelima ya. Jadi kita ukur dia yang kelima ini. Ya, jadi kalau saya kasih garis, terus saya ukur itu penggaris saya di sini adalah sekitar 5,5 ya. 5,4 lah ya. Jadi Cmax saya 5,4 tapi Tmax saya untuk mencapai Tmax adalah berapa ini? 7 ya, sekitar 7 cm ya. Kemudian kalau simin juga berarti kan simin tuh setelah Tmax ini yang kelima tadi kamu bilang kelima ya. Nah, kelima sini itu kita anggap sebagai simin ya. Nah, jadi siminnya berapa di sini siminnya? Siminnya adalah 3 ya, sekitar 3 cm. Nah, timinnya adalah 8 ya, 8 ya. Oke, coba. Jadi sekali lagi ya, ini kalian lihat ya, dia ini mencapai Cmax pertama dan Cmin pertama. Lihat nggak penunjuk saya? Cmax yang pertama dan Cmin yang pertama ya. Dia berarti udah stabil belum konsentrasinya? Belum stabil ya. Nah, dia sampai kelima baru stabil. Pak Ahmad, kamu ada di situ nggak Pak Ahmad? Yang udah belajar farmakokinetik ya. Namanya apa di sini kalau setelah kelima baru stabil? Jadi yang kelima itu namanya apa? Sitrok ya, Pak? Enggak, namanya apa? Pada keadaan steril. Steady state. Iya. Yang udah belajar farmakokinetik udah tahu ya. Ini berarti dalam keadaan steady state. Ya, artinya kamu kalau kasih obat IV, dia nggak langsung mencapai. Ya, tidak langsung mencapai steady state. Ya, dia harus tunggu berapa dosis ya sampai kelima. Ya, baru dia mencapai steady state-nya dia. Ya. Nah, ini pada kita dosisnya 35, dosis intervalnya juga 35%. Ya, dan pada clearance yang low, nanti kamu lihat nanti clearance-nya berubah, dia berubah juga. Ya. Nah, jadi kalian masih ingat tadi yang saya bilang berapa? Kita harus tulis ya. Harus kita tulis. Jadi dia di sini adalah Simin 1 tapi yang belum stabil ya. Simin 2 belum stabil, Simin 3 belum stabil.
Si-4 hampir stabil tapi belum stabil banget ya. Nah, Si-5 ini yang udah stabil ya. Jadi kita ambilnya yaitu Si-max 5 sama Si-5 ya. Si-max yang 5 dan Si-5. Jadi kita bilangnya steady state ya. Jadi kalau kalian lihat saya di sini ya. Oh, saya ini dulu bentar. Saya copy dulu dia. Copy. Aduh, baterai saya low, bentar. Nah, saya copy dulu. Masih ingat nggak yang saya tadi sebutkan, yang saya sebutkan tadi ukuran-ukurannya ya? Saya juga udah lupa nih. Sampai sini tadi kita ya. Oke, sekarang saya punya begini nih ya. Kemudian tadi saya bilang apa? Masih ingat nggak T-max yang saya bilang berapa? T-max tadi saya bilang berapa ya? Lupa saya. Kalau nggak salah 5,4 atau 55 Apa gimana? Enggak, 7. 6. 7. 6, T-max 7 tapi itunya tingginya itu 5,4 ya. Oke. Jadi T-max-nya adalah 7,0 cm tapi C-max-nya adalah 5,4 ya cm. T-min-nya tadi saya bilang 8, saya masih ingat. Tapi C-min-nya saya bilang berapa tadi? C-min-nya? Lupa aku. Hah? Ya, 3 ya? Iya, 3. Tapi sebenarnya 2,9 lah ya. Oke. Saya kasih 2,9. Kasih diskon. Udah mau lebaran. Ya, jadi ini C-max ini adalah kita bilang C-max steady state ya. Jadi mencapai konsentrasi steady state ya pada dosis keberapa? 5. 5 ya. Dan 5, seterusnya. Pak. Dan seterusnya ya. Atau saya bilang setelah ya. Setelah dosis kelima. Nanti kalian mau ini saya nggak untuk laporan kalian? Mau saya kasih ke kalian nggak ini? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, nanti selanjutnya kalian kayak gitu. Tapi kalian kalau bisa ubah ininya CM-nya ini sesuai dengan yang kalian. Ngerti nggak? Oh, yang dihitung ya, Pak? Ya, Pak. Ya. Jadi ininya apa tadi saya bilang? Jadi C-max-nya karena dia mencapai steady state. Jadi C-max SS jadinya ya. C-max SS jadinya nih ya. T-min SS. Jadi kita pakai ini ya. C-max SS karena dia adalah setelah steady state ya. SS. Oke. Nah. Oke, sekarang kalian buat lagi ya dengan dosis interval kira-kira 35%. Bisa nggak? Saya nggak mau copy and paste lagi kayak gitu ya. Supaya cepet, kita cuma ngeliat-ngeliat aja terus nanti kita ngebahas karena masih banyak sekali ini. Ya, nanti masalah copy and paste dan masalah pengukuran kalian buat sendiri ya. Ya. Iya, Pak. Ya, sekarang kita cuma lihat bentuknya aja, nggak usah diukur-ukur lagi ya. Baik, Pak. Oke, jadi yang J ini kita pilih clearance di tengah ya. Pilih clearance di tengah. Share sini ya. Kita pilih clearance yang di tengah ya. Jadi ini saya udah saya rekam kan ini ya, udah kan ya.
Udah. Nah, mudah-mudahan yang lupa bisa lihat rekaman lagi. Jadi tadi ini dose-nya sama dose intervalnya sama 35% ya. Tapi clearance-nya saya kasih ke tengah ya, kasih ke tengah 50% ke tengah ya. Nah, terus saya redraw. Apa yang terjadi? Masih ada naik enggak? Enggak ada ya. Jadi si max-nya dia mencapai steady state kapan kalau clearance-nya begitu? Dia si max-nya rendah sekarang. Kalau saya ukur itu hanya 2 aja, 2 cm ya. 2 cm. Kalau kamu mau catat boleh, tapi nanti kalian ini ya. 2 cm terus si min-nya itu 0,2. Si min-nya itu 1,5 cm sekarang. Terus itunya tingginya itu 0 kan. Jadi si min-nya balik lagi ke 0 ya. Nah, dia itu. Jadi dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sekarang pemberian. Ya. 7 dosis. Oke. Dan dia mencapai steady state langsung pada dosis pertama, ya enggak? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau clearance-nya saya naikkan sampai high ya. Nah, apa yang terjadi? Dosisnya si max-nya jadi ini enggak? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Si max-nya lebih kecil, si min-nya juga tetap 0 ya. Nah, waktu dia ada berapa sekarang? 1 2 3 4 5 6 7. Tadi berapa saya bilang kalau yang ini? Kalau yang di tengah? 7 juga ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Jadi dia kalau yang penting ya, kalau clearance-nya semakin besar, berarti konsentrasi dia, si max-nya akan semakin rendah. Ya, jadi kalau kalian jawabnya di sini nanti, kan kalian harus, ini kan apa namanya, udah ya tadi, yang ini kan nanti kalian buat sendiri ya, clearance-nya di tengah ya. Kemudian kalau clearance-nya high itu bagaimana? Ya, nanti ada pertanyaan di sini, apakah pengaruh clearance terhadap kurva konsentrasi dan waktu? Nah, kalau tadi si max-nya apa? Si max-nya tadi dia si max-nya jadi dia berubah terhadap konsentrasi nggak berubah ya. Jadi si max akan berubah. Jadi kalau semakin besar clearance, si max akan semakin kecil. Clearance itu apa sih? Clearance itu adalah waktu yang diperlukan. Clearance itu adalah kecepatan obat itu dikeluarkan dari tubuh. Ya, jadi paham nggak? Kalau obat itu cepat keluar dari tubuh, berarti dia akan konsentrasinya akan kecil dong, betul nggak? Betul, Pak. Maksimal ya, tapi minimalnya kadang-kadang tidak terpengaruh, tergantung dosisnya. Kalau kamu dosisnya diperbesar ya si minnya bisa jadi lebih tinggi juga ya, tergantung pada ini kita bilang pada dosis yang sama ya, pada dosis yang sama ya. Nah, waktu untuk mencapai konsentrasi maksimal juga ya bisa berubah ya, terutama kalau ada SS itu ya, apa steady state ya. Nah, jadi yang penting adalah Cmax ini akan menjadi lebih tinggi kalau clearance-nya menjadi lebih rendah ya. Jadi dia berbanding terbalik. Oke? Atau mungkin kalian harus cari yang ini nih ya. Mungkin jangan pakai yang SS ya, tapi pakai yang ini. Tapi boleh juga sih pakai yang SS ya. Jadi supaya kalian tahu bahwa ini sebenarnya dia mencapai SS, dia bisa naik lagi ya. Jadi yang lain steady state kalau dia clearance-nya besar, dia cepat mencapai steady state. Ya. Nah, sekarang sudah habis yang ini, sekarang kita pergi ke nomor 4. Nomor 4 itu kita formulasinya oral ya. Nah, jadi oral dosis rendah ya. Aduh, udah mau
Saya udah mau kasih kuliah lagi 3.30. Jadi cepet-cepet ya saya ya, boleh nggak cepet-cepet? Boleh, Pak. Nah, sekarang kita ulangi ya. Kita reset aja, reset. Terus, nah ini kan semua di tengah nih sekarang nih ya, di tengah. Nah, di tengah ini adalah kita andaikan dia adalah oral, ya. Formulasinya adalah oral, oke? Nah, kalau kita kasih dia dosisnya 25, ya. Nah, apa yang terjadi? Dia akan Cmax-nya akan rendah. Nanti kalian ukur sendiri ya pakai penggaris ya. Nah, terus kalian ukur, kalian buat yang sama seperti yang tadi itu, ya. Nah, bagaimana dengan dosisnya kalau saya kasih setengah? Akan naik, ya. Nah, bagaimana kalau saya kasih ke 75, ya? Dia akan naik juga, ya. Tapi kalian ingat nggak apa bedanya antara oral dengan IV dalam bentuknya ini juga? Dengan dosis yang sama, ya dosis yang sama, mana lebih tinggi Cmax-nya? Yang IV atau yang oral? Yang Nanti IV, harus Pak. IV ya. Kalau kalian ingat nggak dengan 75 yang IV nih ya, kalau IV ini ya, dia sampai nggak ini ya, sampai nggak keukur kan? Ya nggak? Iya, tinggi. Lebih tinggi ya. Jadi kenapa kalau kalian lihat kenapa kira-kira bisa begitu? Kenapa? Karena kalau dia itu tergantung dari absorpsi kan, betul nggak? Iya, penyerapannya, Pak ya. Ya, Cepat. penyerapan. Kalau penyerapannya sempurna, dia akan sama dengan IV, ya. Kalau penyerapannya sempurna. Kalau penyerapannya nggak sempurna, dia akan berkurang, ya. Tergantung penyerapan dia. Tapi yang penting di sini juga Tmax-nya. Tmax-nya dia berubah nih. Ini Tmax-nya 0,5. Kalau kemarin kan kalau yang IV kan cepat 0,2, ya. Nah, itu juga Tmax juga tergantung pada penyerapan ya. Kalau penyerapannya lama, dia kan lama juga. Betul nggak? Iya, Pak. Nanti harus kalian bahas loh. Ini ada pertanyaannya yang harus dibahas ya. Jadi kalian ulang dengan dosis yang sama, yang 25, 50 sama 75 ya. Kemudian ini kalian masukkan ke tengah lagi. Nah, sekarang dosis intervalnya yang berubah ya. Nah, intervalnya kamu 25% kamu akan lihat. Dia ada steady state nggak? Ada, Pak. Ya, pertama dia rendah ya, kedua dia baru steady state gitu kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita kasih dia ke ini, kalian kelihatan nggak sih ini grafiknya yang sekarang lagi saya share? Kelihatan, Pak. Grafik Kelihatan, kan? Pak. Ya, grafik ya. Nah, sekarang kalau di tengah dia sama juga, Cmax-nya kayaknya sama ya, cuman dia akan lebih rendah. T-min-nya ya, dari sini ke sininya itu lebih besar, ya kan? T-min-nya ya. Kalau saya begini lagi, saya graf lagi ya, wah dia tambah besar lagi. Ya, tapi di sini dianggap Cmax-nya tetap sama ya. Cmax-nya tetap sama. Ya, pengaruh dose interval adalah kepada T-min. Nah, sekarang kalau semuanya saya reset, sekarang saya clearance-nya. Clearance-nya saya kasih ke low. Oh ya, dosisnya saya kasih 35 ya. Saya kasih 35 supaya kita bisa ngebandingin sama yang sebelumnya ya. Nah, itu juga sama nggak? Ada nggak ini? Setelah dosis keberapa dia mencapai steady state? 1, 2, 3, 4, 6, Pak. 5 atau 6? 5. 5, Ya, Pak. sekitar 5 atau 6 ya tergantung mata kita lihat ya. Ya. Ya, bedanya dikit Biasanya kayaknya 6. 5 sama 6 ya. Ya. Jadi antara 5 dan 6 lah ya. Dia mencapai steady state. Jadi nanti kalian ukur lagi sama seperti itu ya. Tapi yang jelas bentuknya lain ya. Bentuknya agak lain nih. Kalau yang ini bentuknya agak tajam. Ya enggak? Ya. Kalau dia Iya, IV Pak. bentuknya tajam. Kalau dia oral bentuknya agak lain
ya. Agak lain bentuknya ya. Jadi karena apa? Kalau dia kurva dari sini ke sini ini adalah kurva untuk penyerapan. Ya, kurva untuk penyerapan. 10 menit lagi ya. Jadi nanti sholatnya nanti aja ya. Jadi ini kurva ini penyerapan ya. Nah, kalau IV kan nggak perlu penyerapan ya, dia kan langsung ya. Nah, tapi IV itu kenapa dia ada ininya juga? Ada sedikit kenaikannya juga, nggak langsung ya, karena dia IV-nya diberikan secara infus ya, secara infus gitu loh ya. Jadi dia harus naik juga, tapi naiknya lebih cepat sih, ngerti nggak? Nah sekarang tadi saya bilang apa, ini tetap 50% ya. Nah sekarang kita clearance-nya 50 ya, clearance-nya 50 begini, clearance-nya 50 dia begini ya. Nah, kalau clearance-nya 7 sampai high bagaimana? Ya. Nah, Cmax-nya itu berubah. Jadi clearance itu betul-betul terpengaruh kepada Cmax. Betul nggak? Ya. Nah, ini kita nanti udah kamu bikin lagi jawab pertanyaan lagi, bandingkan ya. Nah, sekarang satu lagi yaitu nomor 5. Nomor 5 itu yaitu kita riset lagi, formulasinya kita kasih ke slow release. Ya, formulasinya kasih ke slow release. Nah, dosisnya sama 25 ya. Terus kita nih. Kalau slow release nih dia lepas lambat kan? Ya, lepas lambat. Ya. Nah, kalau dia 50% dia akan begini. Ya. Nah, kalau kalian lihat dia slow release berarti dia mencapai minimumnya itu ya, ada C-min-nya itu ada perubahan, ya kan? Dan dia lambat sekali untuk mencapai C-min, ya. Nah, kalau dosisnya kita naikkan 75, ya. Dia pasti akan ada perbedaannya, dia akan ada steady state, ya. Ada steady state. Dan dia karena lepas lambat, jadi ketika kamu lihat dia bahwa dia akan lepas lambat-lambat. Lepas lambat-lambat ya. Dan ini kurva penyerapannya dia juga akan lebih landai, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ini. Kalau dia dosis intervalnya 25, bagaimana? Ya, dia akan naik tuh, lihat tuh, ya. Kalau dosis intervalnya 50 gimana? Dia akan naik juga, ya. Dia selalu akan naik. Kalau dosis intervalnya 75 gimana? Ya. Dia kenaikannya lebih kurang ya. Nggak gitu ini ya, nggak gitu ketara ya, karena dia panjang ya, panjang udah habis dulu. Nah, kamu tahu nggak kenapa kalau di sini dia naik, kenapa dia naik, sedangkan yang tadi panjang dia nggak naik, kenapa? Waktunya lebih sedikit, Pak. Ya kan gini, waktu dia kan lebih sedikit ya, jadi dia belum sempat sampai C-min ya, udah keburu ada lagi yang baru, ngerti nggak? Jadi konsentrasinya dia sebenarnya dia akan turun sampai sini dulu kan, ya turun sampai sini. Tapi dia sebelum dia turun sampai habis udah ada lagi dosis yang baru, sehingga dia naik lagi gitu, ngerti nggak? Iya Ya. Pak. Nah, jadi kamu bayangkan ya, satu obat nih, kalau kamu makan obat itu sehari sampai 5 kali gitu kan, berarti dia kalau dia waktu paruhnya panjang, dia belum sampai habis lagi, kamu sudah minum lagi, nanti akan terjadi toksisitas ya. Namanya apa ini namanya? Akumulasi ya. Jadi dia terakumulasi nih konsentrasinya ya. Nah, jadi kayak kamu aja. Nah, sekarang kalau yang ini ya, kalau gajian ya. Kan kalian tabung nih, gajian kalian tabung ya. Belum sampai habis lagi, nabung lagi. Meningkat nggak duit kalian? Meningkat, Pak. Nah, tapi kalau kalian gajian terus kamu tunggu sampai akhir bulan udah mau habis, baru kalian nabung lagi, meningkat nggak? Menurun, Pak. Bisa jadi menurun ya, apalagi kalau ada pembelian, kan? Iya, Pak. Ya, penarikan ATM, ya. Nah itu ceritanya ya. Nah sekarang kalian buat lagi seperti itu, tapi dengan clearance ya, clearance-nya di low. Nah tetap saya kasih 35 di sini ya, 35 untuk supaya sama dengan yang di atasnya ya. Nah clearance-nya kalau kita kasih low, dia juga naik gitu ya.
Karena clearance-nya rendah berarti dia lama dikeluarkan dari tubuh, ya kan? Akan terjadi akumulasi, ya. Nah, bagaimana kalau clearance-nya di tengah? Dia akan begini, ya. Dia terjadi akumulasi juga tapi nggak banyak, ya. Nah, kalau clearance-nya tinggi, clearance-nya tinggi, ya, high. Dia akan terjadi, dia tidak terjadi akumulasi nggak? Clearance-nya tinggi berarti dia cepat dikeluarkan Tidak. dari tubuh, ya. Iya, Nah, Pak. cepat dikeluarkan dari tubuh dia tidak terakumulasi. Akumulasi dikit ya. Ada terakumulasi Iya, dikit, dikit Pak. ya, tapi nggak Iya. banyak, ya. Nah, begitulah, ya. Nah, sudah kalian ulangi begitu berarti sudah mau selesai, ya. Saya share lagi ini ya, mana tadi? Nah, berarti dengan demikian kamu tadi itu udah sampai di sini. Sampai ke nomor 5 habis, ya. Nomor 5 habis, kemudian sekarang adalah nomor 6. Nomor 6 itu hanya pertanyaan ya. Bandingkan kurva pada bagian 3A, 4A, 5A. Apa perbedaannya? Ya. Bandingkan 3B, 4B, 5B. Apa perbedaannya? 3C, 4C, 5C. Yang tadi itu loh ya, T-max-nya berapa itu yang kamu ukur itu ya. 3E, 4E, 5E. 3F, 4F, 5F. 3G, 4G, 5G. 3I ya. Semua kamu bandingkan ya. K juga ya. Nah, sekarang kesimpulan. Apakah pengaruh perbedaan formulasi pada C-max dan C-min? Apa alasannya? Ada nggak pengaruh formulasi? Antara yang oral dan IV. Ada, Pak. Ada ya. Kalau IV kan C-max-nya lebih tinggi kan pada dosis yang sama, ya. Ya, karena apa gitu ya. Nah, T-max-nya juga ada berubah nggak? Ada pasti ada nggak berubah? Ada ya. Ada, Pak. Ada ya. Pak. T-max untuk oral lebih besar ya, karena dia memerlukan waktu untuk absorpsi, ya kan? Iya, Pak. Saya tambahkan satu Iya. pertanyaan lagi ya. Yaitu apakah pengaruh clearance ya, clearance pada perbedaan formulasi ya. Apakah pengaruh clearance pada formulasi yang berbeda? Nggak usah deh. Mau ditambahkan nggak? Nggak usah deh ya. Ini aja pertanyaan saya, pertanyaan tambahan ya. Kalau misalnya ya seorang pasien ya sakit mengalami penurunan fungsi ginjal ya. Apa yang akan terjadi bila kita berikan obat ya dengan dosis seperti obat digoxin lah ya, digoxin dengan dosis seperti kepada orang sehat. Nah, ayo. Ya, Jawabannya apa? Pertanyaan terakhir. Kalau seorang pasien mengalami penurunan fungsi ginjal, apakah yang akan terjadi bila kita berikan obat digoxin dengan dosis seperti pada orang sehat? Apa? Tep? Siapa nih yang ini? Ayo yang lain, tolong jawab. Nah, ini untuk fungsi ginjal, obatnya digoxin, bukan ke jantung. Enggak, ini kan misalnya obat digoxin nih ya, bukan fungsi ginjal. Digoxin itu kan dikeluarkan 70% melalui ginjal, ya kan? Jadi digoxin dikeluarkan 70% melalui ginjal ya. Nah, sekarang kalau kita terjadi penurunan fungsi ginjal, apa yang terjadi? Clearance-nya naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Naik apa Turun. Turun ya, clearance-nya turun. Turun. Berarti akan terjadi akumulasi enggak? Turun.
Akumulasi, Pak. Akumulasi. Ya. Setelah terjadi akumulasi akan terjadi apa? Kemungkinan terjadi apa? Toksisitas. Toksisitas, ya. Dan setelah kemungkinan toksisitas, kemungkinan meninggal nggak orangnya? Mungkin, Pak. Ya, Bisa kalau jadi meninggal. fatal ya, kalau dosisnya tinggi sekali dia bisa jadi fatal kan? Ya, terutama digoxin. Digoxin itu dosisnya bisa terjadi tinggi sekali ya, bisa jadi fatal. Ya. Ngerti ya kalau Ya, gitu Pak. ya penggunaannya ya. Jadi ini saya akan kirim kembali kepada kalian ya. Tolong kalian kerjakan selama inilah 1 minggu ini. 2 minggu. 2 minggu boleh ya. Sebenarnya saya nggak kasih itu sih, nggak kasih apa di e-learning itu saya nggak kasih waktunya ya. Tapi jangan kalian akumulasi lah ya. Efek akumulasi kan juga ada efeknya itu akumulasi ya. Dan sekali lagi tolong kalau kamu bisa bukan kamu bisa ya, sebaiknya kamu harus ukur sendiri ya dengan penggaris karena kalau di screen komputer saya dengan screen komputer kamu lain lagi ya. Dan ini dibuatnya dengan komputer lebih bagus daripada dibuatnya dengan handphone karena handphone kan kecil banget, ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak, benar. Kecuali kalau handphonenya gede ya, tapi iPad lah gitu kan gede kalau iPad. Oke. Dengan demikian saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin bagi semua yang Ya, Pak. merayakan. Mohon maaf lahir batin, Pak. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, Pak. Sehat selalu, jangan lupa protokol Jangan mudik, kesehatan Pak. dulu ya. Awas juga, hati-hati juga ya. Ya, Pak. Oke, saya akan kirim ini sekarang ya, supaya kalian bisa ini ya. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Absen, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat bercuti dan merayakan dengan keluarga ya. Karena yang Biasa kan ya, Pak? apa? Screenshot, Pak. Oh iya, Screenshot. betul screenshot ya. Terima kasih karena mengingatkan. Ya. Oke, screenshot, senyum. Nanti yang pagi ya, Tia, Emma, kita masih screenshot. Pak Ahmad, ngapain lagi kamu belajar ini? Harusnya udah canggih nih farmakokinetik, ya kan? Harusnya udah ya, Pak. Sebenarnya. Jadi ingat kinetik ya. Iya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Cuma segini doang ya anak-anak kita ya. Oke, yang lain boleh leave. Sekarang saya mau sama ini aja. Terima kasih, Pak. Aduh. Pak, turun nuhun Pak materinya, Pak. Iya. Ya, jika yes. Umiyatun kan bukan ya. Umiyatun. Oke. Udah lengkap ya kita ya. Oke. Ya, 1, 2. Siji loro telu. Bahasa Batak gimana, Renita? Saya ini loh, sedih banget loh. Dalam minggu ini saya banyak banget kenalan saya yang meninggal karena COVID. Semalam teman kuliah saya meninggal karena COVID. Kasian banget. Bentar, jangan pergi dulu. Saya mau ini yang tadi, yang dengan itunya, dengan dokumennya ya. Bentar. Pak,
Berarti kita deadline-nya sampai tanggal 21 dong, Pak. Ya sebenarnya ya, saya nggak pakai Iya. deadline sih. Iya. Jadi Jangan diwaktuin, Pak. di learning itu nggak ada deadline, tapi ya kalian jangan akumulasi lah ya. Baik, Pak. Hmm. Sebelum habis lebaran deh kayaknya. Ya, 1, Mau diri- 2, 3. Percuma sih pakai deadline, nanti malah repot saya. Nanti karena Pak saya belum kumpul gitu kan. Iya, Pak, Nah, gitu, nanti. Pak. Kalau saya kan udah aja biarin aja terserah. Yang penting sebelum masuk nilai. Soalnya Tapi- laptopnya mau di-iniin dulu, Pak. Di-upgrade dulu. Dibenerin dulu. Iya, oke ya. Udah ini udah Pak, kita terima kasih. udah. Ini udah ya. Oke. Makasih. Kalian kasih, Pak. digabung aja deh ya ininya ya, WhatsApp-nya ya sama yang farmakologi sore mau nggak? Boleh, Pak, Bingung boleh. aku ngirim-ngirim ininya terus kelupaan kayak semalam kan aku bilang kuliahnya jam sekian jam sekian aku kelupaan untuk diinikan ke kalian. Tapi anak pagi udah masuk kok, Pak. Udah masuk di grup anak sore. Oh ya? Iya. Masa? Aku nggak tahu. Iya, Tia masuk kok udah. Lagi. Hah? Kita keluar lagi ya, Tia. Keluar Enggak, lagi? Tia mah nggak keluar lagi. Ada tuh. Linknya ntar kirim ya. Heeh. Ntar Tia mintain ke Kak Sofi. Oh enggak, nanti Tia mau nomor berapa? Aku jadikan ini aja. Linknya ya, bentar Iya ya. di farmakologi anak sore. Oh iya. Nah ini link untuk untuk ininya ya, untuk WhatsApp grupnya ya. Kok saya ini ke sore lagi? Aduh salah. Iya tuh Tuh nggak kan lihat aku lagi. jadi puyeng sendiri karena banyak kayak grup. Bentar. Iya, Pak, kebanyakan grup. Pusing. Cuman kan kita buat lagi kan ada yang minta link grup anak pagi doang gitu, Pak. Khusus anak pagi gitu. Tapi kan kita kalau praktikum selalu bareng. Kalau kuliah iya karena kita nggak bareng gitu. Iya, Pak. Ya, bentar dulu saya ini dulu saya apa? Ya. Iya udah boleh ini ya, boleh leave dulu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Ya. Mohon maaf, lahir dan batin. Iya sama-sama ya. Iya, Pak.